Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang lesson Thai 5 untuk simulasi ujian Gute sertifikat B2. Nah, jadi untuk Thai 5 atau bagian 5 dari lesson ini adalah bagian penutup dari ujian lesson. Di sini waktunya tuh hanya dikasih 6 menit aja, teman-teman. 6 menit. Jadi kita nggak boleh baca pelan-pelan di sini, tapi harus bacanya tuh cepat pakai teknik scanning. Nah, penasaran gimana caranya? Let's get. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa misalkan kita mau belajar di Universitas Bremen, bacalah tentang ininya ya, Studienordnungnya. Terus di situ di sini ada berbagai macam paragraf. Ada daftar isinya juga. Jadi di sini ada daftar isi ya, A sampai H. Dan kita harus pasangkan ke paragraf-paragrafnya. Gitu, ada paragraf 0, paragraf 28, paragraf 29, dan paragraf 30. Gitu. Nah, tadi yang itu udah diisi tuh yang C, Studienbeginn. Das Studium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden. Sudah diisi untuk yang Beispielnya. Gitu. Nah, terus di sini kalau kalian salfok, aku juga waktu awalnya salfok sih sama emoji ini. Bukan emoji ya, tapi ini simbol ya teman-teman. Ini simbol, ini juga simbol, ini simbol. Itu simbol apa? Jadi simbol das Paragraphen Zeichen itu namanya, atau ya paragraf aja disebutnya paragraf gitu. Nah, di Jerman itu simbol ini tuh penting banget teman-teman, dan bakal sering kamu temuin gitu ya di teks-teks hukum, aturan kampus, atau kontrak kerja. Nah, di Jerman kalau udah ada simbol paragraf seperti ini itu artinya aturannya tuh udah serius dan resmi gitu ya teman-teman, dan dibacanya ya paragraf gitu. Oke, mari kita mulai di sini ya teman-teman. Untuk paragraf 28 dulu di sini tentang syarat masuk atau penerimaan gitu. Di situ ya, di paragraf ini ada kata kuncinya, yaitu allgemeine Qualification, kualifikasi umum gitu. Terus di situ ada juga kata kuncinya Hochschulzugangsberechtigung, izin masuk perguruan tinggi. Terus ada di situ ada Zeugnis ya, ijazah. Terus ada kata kuncinya lagi, ada Nachweis von Kenntnissen in English gitu, kebukti kemampuan bahasa Inggris gitu. Jadi kalau kalian lihat kata ijazah atau sertifikat bahasa, itu pasti buat masuk kuliah gitu ya. Jadi kalau untuk masuk kuliah berarti cocoknya sama yang bagian ini, Zugangsvoraussetzungen gitu. Jawabannya F atau paragraf 28 gitu ya. Karena untuk syarat masuk atau penerimaan. Lalu lanjut di paragraf 29 di sini itu membahas angka teknis di situ ya teman-teman. Yaitu mulai dari adanya penjelasan 6 semester, 6 semester. Terus ada juga angka 180 Leistungspunkte, 180 SKS katanya, atau kredit ya. Nah, udah pasti nih kalau misalkan kita membahas tentang waktu gitu, berarti ini tuh tentang Dauer atau berapa lama gitu ya durasinya gitu, karena ada
bahas tentang semester gitu ya. Seperti itu. Jadi ini pasangannya sama yang D teman-teman. Tadi yang F udah, yang D. Nah ini pasangannya Studiendauer und Studienvolumen untuk yang paragraf 29D gitu. Terus paragraf 30 di sini itu membahas tentang daftar jenis perkuliahan teman-teman, yaitu Vorlesungen atau kuliah umum ya. Terus ada hubungan latihan, seminar, praktikum. Nah, istilah seperti seminar atau Vorlesung itu kan cara materi kita disampaikan ya. Maka judul yang cocok itu adalah Vermittlungsformen. Bentuk penyampaian atau metodenya. Metode. Gitu. Jadi yang paragraf 30 cocok dengan yang E. Gitu. Oke teman-teman, jadi kurang lebih untuk lesson tile 5 itu seperti itu. Jadi tips lesson 5 B2 yaitu yang pertama, cari labelnya aja. Cari labelnya aja tuh maksudnya jangan baca kalimatnya tuh dari awal sampai akhir. Cukup cari kata benda yang spesifik, cari nomen yang spesifik. Misalkan ada kata Geld atau Kosten, itu pilih judulnya tuh soal biaya. Misalkan Finanzierung, misalkan Geld, terus Kosten. Berarti kita judulnya pilihnya Geburen atau Finanzierung. Terus misalkan ada lagi nih kosakata, ada kata Prüfung, ujian kan, atau nilai, note. Berarti itu tentang ujian, soal tentang ujian. Terus misalkan ada kata Ausland, berarti kan tentang luar negeri gitu. Terus nomor 2 tipsnya adalah hafalin kosakata akademik. Hafalin kosakata seperti ini tadi. Kosakata akademik itu Voraussetzungen. Ini ya. Voraussetzungen. Terus misalkan Abschluss, terus Inhalt, Dauer gitu. Terus yang ketiga adalah jangan terjebak judul yang mirip gitu. Jadi hati-hati jangan pilih judul yang informasinya itu cuma ada secuil di teks gitu. Jadi pilih judul yang memang merangkum seluruh isi paragraf tersebut ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu untuk tips di lesson bagian 5 B2 ya teman-teman. Gitu. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah pembahasan model lesson tile 1 sampai tile 5. Gimana? Ternyata ujian B2 itu harus pinter-pinter cari strategi itu, terus paham kosakata kuncinya apa sih kata kuncinya gitu ya. Nah terus di bawahnya nih udah aku tulis maksudnya udah aku pindahin halaman yang lesson lausungan dari mulai tile 1 yang sudah dibahas sebelumnya, tile 2, tile 3, tile 4, dan tile 5. Nah kebetulan aku jawabnya dia salah di bagian tile 1 nih. Jadi di nomor yang 3 itu aku jawabnya salah. Harusnya yang tidak makan daging tuh adalah jelas si Erik, karena si Erik itu adalah vegan gitu, bukan si Niels. Lalu untuk tile 2 semuanya alhamdulillah benar ya teman-teman. Terus tile 3 juga semuanya benar yang sudah dibahas sebelumnya. Tile 3 ada yang salah juga nih. Nomor 20
itu harusnya A ya teman-teman gitu. Terus tile 4 betul semua, tile 5 ini betul semua. Jawabannya tadi ya 28 F ya di sini ya, 28 F, 29 D, 29 D betul ya. Terus 30-nya adalah E. 30-nya E. Jadi yang salah tadi hanya 2 di bagian tile 1 yang tidak memakan daging itu si Erik yang betulnya. Terus yang tile 3 itu harusnya nomor 20 jawabannya A. Tapi aku jawabannya B gitu. Oke teman-teman, segitu aja untuk materi pembahasan lesson tile 5 B2 sudah selesai. Nanti next video akan ada pembahasan modul Hören, Schreiben, dan Sprechen. Jadi pastikan kalian subscribe dan juga like video-video ini. Terus share juga kalau video ini tuh bermanfaat buat kalian, buat persiapan ujian. Mohon maaf kalau aku ada kesalahan penyebutan, Sprechennya kurang bagus, dan lain sebagainya. Terima kasih dan semangat terus berlatih untuk cari soal-soal latihan B2 sebanyak-banyaknya. Oke, segitu aja. Wassalamualaikum. Semoga videonya bermanfaat ya. Vielen Dank für Zuschauern. Viel Erfolg bei der Prüfung und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.